wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang ke sini dan untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, ada yang tahu meskipun belum pernah melakukan bimbingan kelompok, ada yang sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Ya, nggak tahu. Nah, jadi bimbingan kelompok itu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di dalam kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa? Jadi dinamika kelompok itu nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini semua anggota kelompok harus saling berkomunikasi, saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman. Jadi saling berinteraksi satu sama lain. Di bimbingan kelompok ini ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu saya dan anggota kelompok itu kalian. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, sebut nama dan hobinya. Boleh mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Delia Fitri. Hobi saya mendengarkan musik. Lebih lanjut. Oke. Kenalin, nama aku Liza. Hobi aku nonton film. Kenalin, nama aku Disti. Hobi aku juga nonton film. Kenalin, aku Bila. Hobi aku juga nonton film. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mari kita ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana, nggak usah terlalu tegang di sini, santai saja. Nah, nanti kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan satu kali, clap. Nah, terus kalau saya bilang boom, kalian ini pukul mejanya, boom. Nah, gitu. Jadi clap, boom. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ini coba dulu ya, clap, boom. Nah, oke, kita mulai. Clap, clap, boom, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, clap. Lagi yuk, lagi. Clap, 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 boom, clap, boom. Oke, sekarang saya agak cepat, jadi kalian geraknya setelah saya bilang, setelah saya ngomong. Oke. Boom, boom, clap, boom. Lagi ya, clap, clap, boom, clap, clap, boom, clap. Oke. Kita sekarang langsung masuk ke kegiatan inti. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan inti, saya akan jelasin kalau di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Jadi yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini tadi kalian datang ke sini tadi dengan paksaan atau enggak? Ya. Nah, itu kalian datang ke sini bukan dengan paksaan, itu juga termasuk asas kesukarelaan. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dalam kegiatan ini kalian nggak usah takut, nggak usah malu untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pengalaman dan bertukar cerita satu sama lain. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak apa-apa, ngomongin aja di sini. Terus ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini semua pengalaman, pendapat kalian ini cukup sampai di sini saja. Jadi kalian keluar dari sini tidak usah diceritakan ke orang-orang yang tidak ada di dalam forum ini. Oke, jadi kita di sini harus menjaga kerahasiaan satu sama lain. Oke? Nah, jadi di sini kita akan
melakukan bimbingan kelompok mengenai body shaming. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui apa itu body shaming dan kita harus menghargai tentang adanya perbedaan fisik. Nah, ada yang tahu body shaming itu apa? Iya, boleh. Kayak misal kita nengok orang gitu, kakak lihat orang terus kita lagi orang ini begini misal apa gitu kurus apa gendut terus kita ngomongin habis itu dibilangin ke orang-orang. Ada lagi? Mungkin Kaliza? Kalau menurut aku body shaming itu kayak sebuah lebih ke pelecehan verbal sih, bukan itu pelecehan sih, kayak ngatain orang bisa dari fisik atau dari apanya gitu, terus ngomongnya ke orang-orang lain gitu. Para teman-teman di sini pernah mengalami body shaming? Aku pernah, Ya, pernah. ada yang ngatain aku dulu kan aku kurus, sekarang gendut, terus mereka kayak bilang, ih sekarang Riza gendutan ya gitu. Bagaimana perasaan kalian saat dikatain kayak Riza tadi, makin gendut sekarang, perasaannya gimana? Kalau aku sih pasti jadi kayak kita yang awalnya biasa aja sih, saya jadi gitu sakit hati ya pastinya. Nah, itu menunjukkan bahwa body shaming itu dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang dan membuat seseorang itu merasa gak nyaman, bahkan menghambat interaksi sosialnya. Jadi misalkan kita udah kayak dikatakan gila tadi, kita biasa aja sama mereka yang ngatain itu, ya sering bercanda, ya sering itu. Jadi kita habis dikatain kayak gitu, nerima komentar kayak gitu, jadi kita ini kan agak gimana gitu kan sama orang tersebut, jadi bisa menghambat interaksi sosial. Menurut teman-teman, mengapa seseorang ini bisa melakukan body shaming? Dia awalnya bercanda atau sekedar untuk membuka topik atau gimana gitu, tapi orang yang dibicarakan itu kan pasti sakit hati dan tersinggung. Nah benar, itu banyak orang yang menganggapnya itu cuma bercanda gitu, padahal itu dampaknya luar biasa ke orang yang dikatain itu, yang dapat komentar nggak enak itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya body shaming ini? Lebih menghargai adanya perbedaan fisik sih. Ya, gitu. Ada lagi mungkin yang lain? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah body shaming? Menjaga ucapan lebih baik. Nah, ya itu benar banget. Jadi menjaga ucapan, juga menghargai adanya perbedaan fisik satu sama lain kan pastinya ada perbedaan, jadi itu kita harus saling menghargai. Nah, selain itu kita juga perlu belajar menerima diri sendiri dan menyadari bahwa setiap orang ini memiliki keunikan masing-masing. Nah, baik, sebelum kegiatan ini berakhir, saya ingin tahu apa sih yang teman-teman dapat dari kegiatan ini? Kalau yang saya dapat itu kita harus lebih jaga ucapan kita buat biar gak nyakitin orang lain, terkait apalagi yang sensitif kan terkait body gitu. Kalau saya belajar untuk percaya diri. Kalau saya di sini belajar bahwa body shaming itu bukan untuk candaan, jadi kita juga bisa membercandai perbedaan fisik seseorang. Nah, benar. Jadi kita itu harus saling menghargai adanya perbedaan fisik, harus menjaga ucapan, dan kita harus menerima diri sendiri dan lebih percaya diri. Alhamdulillah, bimbingan kelompok hari ini sudah selesai. Semoga kita semua dapat menerapkan sikap saling menghargai satu sama lain, saling menghargai adanya perbedaan fisik, dan tidak melakukan body shaming kepada siapapun. Nah, marilah kita tutup kegiatan
ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.